Hai kalian, balik lagi di sini di channel YouTube aku, Indra Kelen. Dan di video kali ini aku bakal ngelanjutin video aku sebelumnya sesuai janji aku untuk ngelanjutin video OJT yang part 2. Nah, jadi setelah kita sampai di site, waktu itu kan udah apel pagi. Kemudian kita diarahkan sama mentor untuk ikut dengan staf atau asisten yang sudah bekerja atau yang senior di situ. Nah, di sana kita sudah benar-benar tahu gambarannya nantinya kita bakal bekerja seperti apa. Nah, untuk OJT kali ini kita ibaratnya seperti bayangan dari asisten tersebut ya. Jadi kita mengikuti rangkaian kegiatan pekerjaan dia dari awal sampai nanti akhir, sampai pulang. Nanti kalau dianya pulang, kita juga ikut pulang. Tapi kalau dia belum pulang, kita nggak bisa pulang. Nah, sebenarnya ada banyak hal-hal yang terjadi ketika OJT ya. Jadi hal-hal yang insidental atau yang nggak terduga-duga gitu, yang nggak direncanain, kayak ada momen-momen yang mungkin langka dan itu nggak bisa di set-set gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita rasakan pada waktu itu. Mungkin nanti kalau misalnya sempat aku bakalan buat video-video lain yang part-part kecilnya daripada video-video intinya ini ya. Nah, jadi waktu aku OJT, aku sebagai asisten lapangan. Otomatis aku mengikutin asisten of the link. Jadi aku pergi mulai dari apel pagi di kantor besar, kemudian aku perdana ikut apel bersama karyawan di Afdeling. Waktu itu Afdelingnya Afdeling Golf. Nah, dari lokasi perumahan ke Afdeling Golf membutuhkan waktu mungkin ya 10 menitan gitu deh. Nggak sampai sih. Nah, di sana kita udah sampai di sana di tempat apelan, namanya tempat apel pagi untuk karyawan. Di sana udah berbaris tuh sesuai dengan pekerjaannya, misalnya pekerja panen, kemudian pekerja rawat, dan ya kayak pekerja lain-lain gitulah ibaratnya. Dan sudah dikomandoi oleh mandor, masing-masing mandor. Ada mandor 1, mandor panen, mandor rawat, kayak gitu. Nah, waktu itu setelah para mandor-mandor sudah memberikan arahan pekerjaan, kemudian disusul oleh asistennya. Jadi asistennya itu memberikan kayak plan-plan lain atau mungkin memberi motivasi, dorongan, dan rangsangan buat karyawan-karyawannya supaya bekerja lebih efektif dan efisien lagi, kayak gitu. Nah, waktu itu aku di situ cuman perkenalan aja, kayak perkenalkan. Jadi bapak itu memberitahukan kepada karyawan di Afdeling Golf bahwasanya ada anak MT yang akan belajar di sini gitu. Jadi aku perkenalan singkat aja dan mereka menyambutnya dengan antusias gitu dan malahan senang kayak gitu. Karena sebelum-sebelumnya memang udah ada yang OJT di Afdeling tersebut. Jadi merekanya udah biasa. Ya, aktivitas kita langsung ke kantor Afdeling setelah apel, kemudian kita membahas planning-planningnya bersama mandor-mandor. Kemudian gak lama mereka langsung ngarahin karyawan-karyawan untuk kerja sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kemudian nanti untuk pagi harinya tuh kita biasa review costing Afdeling ya. Kayak nulis-nulis papan monitoring, kayak berapa panen kemarin, berapa outputnya, baik dari panen, rawat, dan semua aktivitas yang sebelumnya atau yang kemarin itu direview, jadikan monitoring, baik itu di papan monitoring, di kantor Afdeling, dan juga di buku monitoring seperti itu. Nah, itu singkatnya ya. Nah, kira-kira udah jam-jam 8 gitu kan, agak ya maybe kalau misalnya asisten yang hobi ngopi ya mungkin ngopi-ngopi dulu. Baru habis itu langsung kita melakukan tugas kita sebagai seorang asisten, yaitu melakukan inspeksi. Jadi inspeksi itu kayak misalnya ngecek blok tertentu gitu kan, satu hari berapa blok, untuk melihat apa-apa saja permasalahan yang ada di dalam blok itu untuk ditindaklanjuti atau dilakukan perbaikan kayak gitu. Nah, habis itu kalian ya mengikuti asisten yang tadi ya yang kalian ikutin. Nah, itu biasanya ngecek dari semua pekerjaan, misalnya ke panen atau mungkin ke perawatan kayak gitu. Nah, sampai siang hari, habis itu kalian kembali ke kantor besar atau perumahan kalian untuk beristirahat dan makan siang. Ya, soma lah ibaratnya. Nah, itu kalian udah boleh pulang itu jam 12-an, bisa lewat, bisa
apa ya, bisa lewat dikit lah gitu kan. Nah, itu istirahatnya dulu 2 jam, dari jam 12 sampai jam 2 siang. Nah, dari jam 2 siang itu kan udah prepare lagi untuk ikut lagi sama asistennya untuk pergi ke kantor besar mengurus administrasi yang dibutuhkan. Misalnya besoknya itu perlu sarana produksi kayak misalnya racun atau perlu alat panen, kalian harus order, membuat material request ya kayak gitu. Nah, kemudian minta approve ke atasan yaitu ASCAP, kemudian hilirnya itu ke manajer. Jadi itu aktivitas di kantor besar ya. Kemudian nanti kan asisten afdeling itu punya 1 orang krani yang membantu soal administrasi afdelingnya. Kayak misalnya data karyawan, kemudian inputan ini, inputan itu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh apa-apa, tinggal minta aja sama tinggal minta aja sama kerannya afdeling kayak data panen gitu-gitu. Itu kalau proses kayak gitu mungkin sampai jam 4 sore karena kita bisa sholat dulu kan, jadi sambil antri. Jadi kan ada banyak tuh asistennya, jadi untuk proses administrasinya kan agak sedikit antri ya kayak gitu. Nah, habis itu nanti sore kita bisa langsung pantau aja sama mandor itu gimana kondisi afdeling. Yang paling inti sih itu proses pengangkutan TBS tandan buah segar ke pabrik, apakah berjalan dengan lancar ataukah ada kendala seperti itu. Nah, habis itu kalau misalnya nggak ada apa-apa, tapi ya tetap alangkah baiknya kalian harus pergi lagi ke afdeling untuk mengecek, untuk memantau sekaligus melihat bagaimana afdeling ya di sore hari lah. Ibaratnya kan aku tuh masih baru, jadi kayak butuh ya semuanya lah, butuh ilmu. Jadi di afdeling itu kan kalau misalnya ke pekerja rawat itu udah pulang duluan, jadi tuh ada aktivitas mereka seperti ibu-ibunya tuh masak, kemudian kayak ya ngumpul-ngumpul kayak gitu. Kita harus menjiwai sama mereka gitu, sambil dengar-dengar storynya mereka, kayak masalah apa yang dihadapi mereka kayak gitu. Kita harus juga peduli karena di situ ibaratnya kita itu bapaknya mereka gitu loh, yang mengurus baik dari pekerjaan, masalah-masalah internal juga perlu kita ikutin kayak gitu. Nah, kalau misalnya semua prosesnya itu udah berjalan lancar waktu hari itu, ya udah berarti nanti kalau misalnya udah agak-agak maghriban gitu udah bisa balik gitu loh. Asalkan semuanya sudah terpantau dengan baik, jangan sampai ada yang tidak terpantau kayak gitu aja. Nah, sekedar sharing untuk masalah yang kita hadapin di sore hari, mungkin ya nggak terjadi di sore hari sih, kapan aja bisa terjadi dan tergantung faktor kondisi cuaca dan juga infrastruktur atau jalan. Kayak misalnya dalam pengangkutan TBS itu yang kayak misalnya maaf cakapnya itu tiba-tiba unitnya itu amblas, istilahnya kepater kayak gitu kalau di bahasa kotanya ya, kepater kayak gitu. Jadi kan kita butuh untuk melakukan evakuasi kepada unit itu dengan menggunakan bantuan alat berat misalnya, atau mungkin masih bisa diakalin dengan ditarik sama unit lain dengan menggunakan sling kayak gitu. Jadi itu kita harus peka terhadap urusan-urusan seperti urgent yang kayak gitu. Nah, kalau diceritain semuanya kayaknya bakalan banyak gitu. Jadi mungkin untuk part 2-nya sampai di sini dulu lah ya. Itu aktivitas yang aku lakukan pertama kali secara garis besarnya, secara umumnya seperti itu. Dengan balik lagi dengan kejadian-kejadian yang insidental yang kita nggak ketahui kayak gitu teman-teman. Nah, next tetap ikutin terus untuk kelanjutannya di part 3. Bukannya mau untuk memperlambat kayak gitu ya jalan ceritanya, tapi emang harus pelan-pelan diceritainnya biar nyampe pesannya. Dan mungkin sampai sini dulu untuk part 2-nya. Untuk kalian yang nggak sabar bisa langsung nanya-nanya via direct message di Instagram ya, aku bakal bales kayak gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, nanti kalian tinggal buat pengalaman kalian di OJT itu seperti apa, lukislah pengalaman OJT kalian nantinya. Oke? Mungkin sampai situ dulu videonya. Jangan lupa bantu support dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua sosial media kalian ya, ke teman-teman kalian. Oke? Biar channel ini semakin berkembang. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. See you guys.